warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah dan saya akan melakukan pemeriksaan jantung pada pasien dewasa. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah menjelaskan kepada pasien langkah-langkah pemeriksaan yang akan diambil, lalu bantu pasien untuk tidur di tempat tidur dengan nyaman, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Dan yang perlu diperhatikan adalah untuk berdiri di sebelah kanan dari pasien. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Untuk yang pertama, posisikan pasien dalam posisi nyaman. Lalu, gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoides dari pasien ini relaksasi. Lalu, angkat kepala tempat tidur dari pasien ini sekitar 30 derajat. Dan instruksikan pasien untuk membingkang kepala berlawanan dari arah pemirsa. Ini. Jadi, selanjutnya akan periksa kedua sisi leher dari pasien untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal dari pasien. Seperti ini menggunakan senter. Kemudian, temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Dan apabila tidak ditemukan, maka bisa digunakan dari vena jugularis eksternal. Untuk mengidentifikasi titik tertinggi dari pulsasi vena jugularis kanan, yaitu kita akan meletakkan penggaris secara horizontal dari titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Lalu hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal ini menyilang tegak lurus dengan penggaris segitiga. Sudut sternum ini umumnya berjarak 5 cm di atas atrium kanan. Dan jarak yang dapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Yang kedua adalah untuk menilai trill atau getaran dan brut arteri dari arteri karotis. Nah, jadi saat palpasi deteksi ada terjadinya getaran halus atau trill dengan menggunakan stetoskop, yaitu menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Seperti ini. Lakukan di kedua bagian yang sama. Untuk yang selanjutnya adalah untuk pemeriksaan arteri brachialis. Jadi lengan pasien ini posisinya istirahat, rileks, dengan siku, ekstensi dan telapak tangan ini menghadap ke atas. Lalu seksikan siku pada derajat tertentu mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Nah, lalu letakkan tangan di bawah siku pasien. Lalu gunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi dari arteri brachialis yang posisinya ini medial dari tendon bicep. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan titik impuls maksimum. Jadi yang pertama adalah infeksi. Jadi sebaiknya dilakukan di tempat yang pencahayaannya itu baik. Dan pasien dalam posisi telentang dengan bagian kepala dari kasur pemirsa ini diangkat sekitar 30 derajat. Palpasi, gunakan bantalan jari untuk menempati titik impuls maksimum. Impuls ventrikel ini mungkin dapat menyebabkan jari itu terangkat, sehingga periksa getaran atau trill ini dengan menekan telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Pada area ventrikel kiri, tentukan titik impuls maksimum pada posisi telentang. Dan apabila gagal untuk menemukan titik impuls maksimum pada posisi telentang, mintalah pasien untuk memilingkan badannya. Seperti ini. Lalu posisikan pasien dalam posisi lateral dekubisitus kiri. Dan instruksikan pasien untuk menahan nafasnya seperti ini.
Dan ketika melihat pasien wanita, sisihkan bagian payudaranya ke atas atau lateral, kemudian nilai lokasi titik impuls maksimum. Untuk lokasi di ventrikel kanan, pasien masih dalam posisi lentang dengan bantalan 30 derajat. Lalu letakkan ujung jari pada sela tulang 3, 4, dan 5. Dan instruksikan pasien untuk menghembuskan napas dan kemudian menahan napas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Selanjutnya adalah perkusi. Jadi perkusi ini dilakukan secara seksama untuk menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran normal atau tidak. Jadi untuk menekan bagian kiri jantung, dimulai dari bagian lateral ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke peka menunjukkan batas kiri jantung, biasanya didapatkan sepanjang linea microvicularis. Jadi batas kanan terdapat pada linea stenalis kanan, dan bagian atas jantung terdapat pada sela 3 kedua. Pemeriksaan selanjutnya adalah untuk memeriksa bunyi jantung. Jadi umumnya bunyi jantung ini dapat didengar pada posisi telentang. Nah, area katup aorta berada di atas 3 kedua di bagian kanan dan sela iga kedua pada linea parastenalis. Nah, untuk area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parastenalis kiri, dan area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri, dan untuk area katup tricuspid berada di bagian sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoideus. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi ini diauskultasi menggunakan diafragma dari stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks kardiak. Bunyi ini mempunyai dua komponen, satunya dikarenakan penutupan dari katup mitral dan satunya karena penutupan katup tricuspid. Secara normal, bunyi dari dua komponen tersebut tidak dapat dibedakan. Dan bunyi jantung S1 juga lebih panjang serta lebih dalam dibandingkan bunyi jantung S2. Jantung S2 memiliki frekuensi yang tinggi dengan durasi rata-rata 0,11 detik. Bunyi jantung ini punya dua komponen, satu dikarenakan penutupan dari katup aorta, dan satu yang lagi penutupan dari katup pulmonal, di mana komponen aorta itu mendahului komponen pulmonal. Bunyi jantung S3 merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventrikel. Bunyi ini lebih jelas didengar dengan menggunakan bel dari stetoskop yang ditempatkan pada apeks jantung dengan posisi lebih jelasnya pada lateral kiri. Bunyi jantung S4 merupakan bunyi jantung dengan frekuensi rendah yang terdengar pada saat fase akhir diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi ini paling baik didengar menggunakan bel dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Untuk murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2, sementara untuk murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Yang terakhir adalah untuk pemeriksaan ekstremitas, yaitu adalah untuk tes untuk edema. Jadi pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menekan jemari pada area tulang kering sekitar 2-3 detik. Nah, jika terdapat edema piting, jari akan tenggelam ke dalam jaringan, dan ketika dilepaskan akan terdapat bekas jari.